Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faqad qala ma'alina ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain ila an qala wal ishruna at-tawakkal wa wa'adamul i'timadi 'ala al-asbabil mawdu'ah fa inna rukun ilayha bil qalbi wa ma'ninatu biha min a'zami zain dini fil mu'minin. Qala Allah Ta'ala min babil isyarah wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Wal murad bil syirki wa syirkul khafi alladhi yakunu ma'al iman bi wujudillahi wa huwa sukunul qalbi ila tilkal asbab. Wa indaha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ruqyah wa tamaim wa tawallahu syirkun. Famasyaral abab al-ikhwan al-hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga di pagi hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mampu kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Mampu kita i'tikaf, berzikir, berdoa, menghadiri majlis taklim. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah, diampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, dan Allah jadikan kita istiqomah di dalam kebaikan, dijauhkan dari segala macam musibah dan fitnah. Di akhir zaman ini Allah mantapkan keimanan kita, gaidalah kita menemui ajal kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, suri kaula dan bagi kita penunjuk jalannya kita, Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan dalam kitab Syu'bul Iman. Cabang-cabang keimanan. Cabang keimanan yang ke-20 yaitu tawakal. Wa huwa adamul i'timad 'alal asbab al-mawdu'ah. Maksud dari tawakal ini adalah tidak bersandar kepada sebab yang dibuat. Fa inna rukunu ila bil qalbi, sesungguhnya merasa tenang atau bersandar hati kepadanya, wa tumanina biha, dengan sebab min a'zami zati dini fil mu'min, sesuatu yang mengkikis bagian dalam keimanan seseorang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman min babil isyarah, dari sekadar isyarat, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah beriman kebanyakan dari mereka dengan Allah kecuali mereka itu menyekutukan Allah.
Sini makna musyrik al-murad bisyirki wa syirkul khafi. Maksud di ayat ini ada syirik yang tersembunyi. Jadi yang namanya tawakal itu adalah bersandar kepada Allah, bukan bersandar kepada sebab. Nah ini yang harus kita teliti lagi di dalam kehidupan kita. Karena sifat orang yang beriman yang diakui Allah adalah tawakal. Innamal mu'minuna idza dzukira wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu yang orang yang beriman itu bertawakal kepada Allah. Urusan apa baik? Masalah rezeki itu tahu. Rezeki itu dari Allah, yakin. Orang mukmin beda orang mukmin dengan orang kafir. Orang mukmin yakin rezeki itu dari Allah. Ada menjalani sebab, tapi tetap bersandarnya kepada Allah. Itu orang tawakal. Kalau yang tidak tawakal, bersandarnya kepada sebab. Maka juga bagaimana orang dahulu melaksanakan sebab juga. Kalau berdagang juga dulu sama saja. Sekarang. Tapi tipisnya sekarang ini masalah tawakal, hingga kadang-kadang bersandarnya kepada sebab. Apa bukti? Mereka dahulu tidak bersandar kepada sebab, mereka melaksanakan sebab. Yaitu mereka kalau ke pasar, tidak baik pagi gini. Balik pasar, tidak sore ini. Tawakal sebab yang jalankan. Makanya kalau kebiasaan kita, sholat jenazah itu jam 10 pagi. Ngapo jam 10? Ngapo sholat jenazah di kalangan kita jam 10 pagi? Kenapa sholat jenazah kalau sore jam 4 sore? Berarti orang pasar jam 10 itu belum pasar gina. Maka jam 10 habis sholat jenazah, itu jenazah baru pasar. Jalankan sebab jam 4 orang sudah balik dari pasar. Aku jenazah jam 4. Berarti mereka tidak bersandar dengan sebab. Makanya ke pasar ada yang zikir. Mungkin kita dengar orang tua kita mana ke pasarnya. Di toko itu tidak penuh gini barang, ada tempat sholat, ada tempat ngaji. Ini hari barang kalau ada lagi tempat sholat, ya ada lah masih sikok 2 orang ada. Nah ini menunjukkan bagaimana orang dahulu tidak bersandar kepada sebab. Tawakal ada rezeki. Jalankan sebab. Di Tarim sana ada Al-Habib Muhammad bin Agil Al-Barham. Di zaman Habib Muhammad bin Wali min Auliyaillah. Pedagang, jualan madu beliau. Itu beliau kalau datang termasuk seorang habaib itu yang dihormati Habib Hasan Asy-Syatiri. Bahkan kalau beliau datang Habib Hasan tegak. Siapa beliau? Pedagang. Dagang madu. Kalau muka toko itu ala kadar kan. Muka ini dia duduk di situ. Ada yang beli. Tawakal luar biasa. Kalau nanya madu, jengoknya madu. Yang mana madu nomor 1, nomor 2 dah kata nomor inilah madunya. Itu nomor 1, nomor 2 kan. Dah kata inilah madu yang ada. Itu baik. Kalau kita duk cerita tentang habaib dahulu, luar biasa. Ini pedagang hebat, tawakalnya tinggi, tidak bersandar kepada sebab. Kalau kita sekarang bersandar kepada sebab, makanya corona di kita ini gara-gara corona, nyalakan corona. Sekarang pula dagang nyarakan online pula, seperti ini gara-gara banyak online. Karena sebab pada rezeki itu sudah pasti sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita ini ditipu oleh dunia, ditipu oleh iblis. Maka dalam ayat tadi tersembunyi seorang mukmin itu adalah syirik, menyekutukan Allah ini.
Syirik yang tersembunyi itu ketika orang itu tipis tawakal, percayanya bukan dengan Allah, percayanya dengan sebab. Memang di dalam masalah rezeki, di situ rezeki beda pendapat Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Malik nyatakan rezeki itu adalah walau tanpa sebab. Kalau Allah nak nyampaikan mereka. Tapi Imam Syafi'i nyatakan harus melalui sebab. Dua-duanya sama, tawakalnya bersandarnya kepada Allah. Yang menyatakan ada sebab, tidak bersandar dengan sebab itu. Debat Imam Syafi'i dengan Imam Malik, ya debat ilmu antara guru dengan murid, mencari dalil yang kuat bahwa rezeki itu jelas, rezeki itu dari Allah. Sepakat, ayatnya begitu banyak tentang masalah jaminan Allah tentang masalah rezeki. Mereka mengungkapkan dengan dalil-dalil, tapi dikatakan harus ada sebab. Nah, mana dalilnya harus ada sebab? Dah kata dalil. Tanpa sebab juga, dah kata yang jelas. Taunya yakin rezeki dari Allah. Akhirnya tidak menemukan dalil yang kuat satu sama lainnya, tapi yakini rezeki walau tanpa sebab kalau Allah menyampaikan sampai. Kalau Imam Syafi'i harus sebab dulu. Bagiannya kalau kenyang, kalau Allah nak tunjuk kenyang tanpa makan kenyang, tanpa itu yang tanpa sebab. Kalau yang ada sebabnya tuh harus makan dulu baru kenyang. Harus makan baru kenyang. Tapi tetap seluruhnya itu makan dan kenyang itu adalah dari Allah. Kita bersandarnya kepada Allah sama-sama. Tak nemukan dalil masing-masing. Akhirnya Imam Syafi'i permisi, beliau keluar. Ketika beliau berjalan, ada seseorang lagi ngangkut barangnya oleh Imam Syafi'i, dibantunya. Bantu. Awak ke barang, minda ke barang. Akhirnya orang ini merasa terbantu. Dinjuk hadiah kepada Imam Syafi'i. Ini hadiah. Dinjuk kurma. Dinjuk kurma diterima Imam Syafi'i. Terima kasih, jazakumullah. Ingat, ini ingat masih debat tadi. Nemu ke dalil. Nemu ke dalil, ini dalil kuat. Rezeki ada usaha. Metu berjalan, itu untuk al-harokah barokah. Jadi walaupun buntu jalan deh, pasar ada bantu wong, ada lah rezekinya. Itu sebab teman. Ada sebab. Imam Syafi'i itu bantu wong, ikhlas dapat pahala, dapat kurma pula, dapat dalil lagi bahwa ini rezeki harus ada sebab bahwa dapat kurma. Balik lagi ke Imam Malik. Namun Imam Malik senang dia dapat dalil. Duduklah dia ke rumah depan Imam Malik. Ada apa kata Imam Malik? Dapat dalil. Apa dalil apa? Masalah tadi, masalah rezeki. Rezeki itu harus ada sebab. Ada sebab. Jadi dia katakan aku keluar bantu orang. Imam Syafi'i menjelaskan itu. Imam Malik makan kurma. Imam Malik makan kurma. Selesai kata Imam Malik jelaskan. Nah kan ini dalilnya bahwa rezeki itu harus ada sebab. Harus keluar jalan harokat bantu orang akhir dapat kurma. Sudah selesai kan Imam Malik menjelaskan Imam Syafi'i. Aku dapat dalil juga kata Imam Malik. Apa dalilnya bahwa rezeki itu walaupun tanpa sebab. Aku dari tadi duduk di sinilah. Tapi dapat rezeki yang sudah makan kurma. Imam Syafi'i belum makan, beliau sudah makan. Ini dalilnya bahwa walaupun tanpa usaha tanpa sebab, makan dapat kurma. Duduk dari tadi di sinilah. Nah, mereka ketawa satu sama lain. Itu debat ilmu, debat antara orang-orang yang mahabbah. Kalau sekarang ini ributan. Makanya masalah ilmu mantik itu sendiri khilaf ulama tentang masalah pelajarinya. Ya situasi dan keadaan wong. Ini debat nak menang dewe.
tidak terima pendapatnya, maju. Nah, ini mereka menemukan itu. Nah, di sini menunjukkan bagaimana tawakal. Imam Syafi'i tidak ada mengandalkan sebab. Cuman itu adalah berkenaan dengan masalah dalil, harus ada imam. Lain tidak ganti sebab. Sama-sama mereka tawakal kepada Allah. Jadi orang bertawakal itu tidak bersandar kepada sebab. Makanya dalam kondisi apapun tidak goncang. Mereka ketika misalnya mereka melakukan perdagangan, untung banyak, tidak senang dengan usaha mereka itu. Bukan karena usaha, ini karena kepintaran aku, tidak. Rezeki dari Allah. Ketika sedikit, rezeki dari Allah. Bukan karena kesalahan, bukan, ini ucapnya tidak mentu pagi nan, besok pagi lagi ini. Boleh dikit lagi, besok gadang merah. Nginep di pasar. Buang muka, belum kalau kita sudah muka. Masih tetap juga, udah nak buntu-buntu tu lah. Karena rezeki itu bukan dari sebab. Maka dikatakan ulama bukan juga dari kepintaran. Katakan ulama kalau seandainya rezeki itu dibagikan dengan karena kepintaran, karena akal, hewan-hewan itu tidak makan. Tak kata ke saya? Rezeki karena hewan tak kata akal. Ada baik. Semut juga batu ada rezekinya. Ayam ada rezekinya. Bahkan kambing sudah nak dikorbankan, belum korbankan, masih ada rezekinya dijual makan dia. Ada kalau rezeki sudah Allah atur, tidak berdasarkan kepintaran seseorang. Justru kalau faktanya wong-wong yang kaya itu di dunia ini bukan orang pintar-pintar ini dah. Justru yang pintar-pintar itu jadi pegawai kalau yang kaya. Ada yang kaya tidak lulus kuliah, dia berhenti dari kuliah kaya. Yang pegawainya wong top-top kalau pegawai, paling kaya. Ya jengoklah dia ni. Tidak lulus sekolah dia kan kaya hebat. Justru yang pintar-pintar itu di bawah. Ini menunjukkan bahwa rezeki itu bukan karena kepintaran. Sudah terbukti sudah. Makanya umat Islam, orang beriman ini kalau nak tenang, kuatkan tawakal gitu. Bina tawakal gitu. Latih tawakal gitu. Latih gitu. Tengok fakta yang kita alami di dalam kehidupan. Dalam kehidupan kita. Itu pelajaran bagi kita. Kalau misal kita sahur kadang-kadang Allah nak ingatkan kita. Bukan karena kepintaran kau. Bukan karena usaha kau rezeki ini. Rezeki itu dari Allah. Allah berikan modal itu kita. Nah ini makanya kalau orang tawakal, nikmat hidupnya. Tenang. Tidak perlu dia macam-macam ketika orang itu tawakal. Makanya bina sifat di dalam diri kita ada. Ada orang becak dia tawakal. Bukan tawakal karena dia berado. Tawakal kadang-kadang orang berduit ngomong itu dengan tak punya. Tenang tawakal hidup ni. Karena dia ada. Yang tadi agak susah. Tapi ketika dia di cobaan agak merosot, goncang dia. Orang tawakal tidak. Orang tawakal nak dia ada, nak tak kata. Sama baik. Karena tidak bersandar dengan sebab. Dan di zaman sekarang ini, di akhir zaman ini sifat keimanan ini perlu kita bina dalam diri kita. Itu nyok macam-macam. Makanya kalau orang tawakal tinggi, tidak terpengaruh dengan apa yang dia dengar, apa yang dia dengar. Nyok kita, ini, ini, muka ke depan ini, kita nak bisnis ini, barang naik kalau ini, kacau ini. Susah. Belum apa-apa lah susah. Dia ada duit, tapi susah dia. Kenapa? Dari hati tawakal. Orang tawakal tenang. Orang tawakal itu hidup nyenyak. Makan lemak. Itu orang tawakal. Kalau dari hati tawakal, susah. Tidur dah baca. Banyak mikir, mana kaget. Mana itu. Kalau tawakal tenang bang. Lagi Alhamdulillah. Sekarang kewajiban sudah laksanakan kalau. Untuk besok, tawakal kepada Allah. Hari ini sudah selesai. Tobat kepada Allah sebelum tidur. Taubat istighfar minta ampun kepada Allah supaya maafkan kalau yang punya salah tidur nyenyak tidurnya. Bacaan zikir yang diajarkan baca bismillah 21 kali. Sudah tenang. Yakin pula. Tak adanya aman dari segalanya. Tidur nyenyak.
Punya kau takut dan segala. Tawakal kepada Allah. Itu tidurnya. Orang tenang. Nak bergawe, nak ke pasar, tenang. Tawakal. Mentu dari rumah tambah pula tawakalnya dengan macam doa. Bismillah. Tawakal ala Allah. Wala hawla wala quwata illa billah. Zikirnya itu. Duk tawakal. Matu. Tenang. Sudah. Mana? Pasar. Ada toko? Tidak. Pasar. Tawakal. Ada ya? Ada rezeki. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dicukupi, dijaga, diberi petunjuk. Syaitan nyawa. Ini wong yang diribai syaitan bagus kan. Ini wong yang diribai syaitan terus wong ini. Kalau metu dari rumah baca bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Atau bismillah amantu billah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Ini wong yang diribai syaitan terus. Ini metu dari rumah baca doa itu. Nek mana kita? Kata syaitan. Nak ngoda wong ini yang sudah diunjuk petunjuk, dicukupi, dijaga. Itu syaitan diribai syaitan itu. Ini wong yang tawakal. Maka di antara zikir-zikir yang anjurkan kita untuk tawakal itu metu dari rumah. Diajarkan Nabi. Biar tenang jiwa kita. Bahkan Nabi sudah jamin. Kalau baca doa ini, bacanya baik. Dengan lisan baik jangan. Kita ngomong tu tawakal tu ala Allah. Momennya tepat metu dari rumah. Ini dari Nabi SAW kasih sayang Nabi kepada kita umatnya. Supaya kita ini tawakal. Kamu baca kalimat tawakal ini, Nabi pula menjaminnya, kamu dicukupi, kamu dijaga, kamu diberi petunjuk. Dah percaya pula, dah yakin pula kita. Kalimatnya baik-baik. Bagaimana dengan hati wong yang sudah tawakal? Full tawakalnya. Nabi SAW bagaimana? Nabi jelas contoh. Sayyidul Mutawakkilin. Pemimpin orang yang tawakal. Nabi ketika diangkat oleh duksur pedang sudah pucuk kepala Nabi. Man yamna'uka minni. Ni ya Muhammad dia kata. Siapa yang mencegah kau dari aku wahai Muhammad? Pedang sudah diangkat. Kalau kita susah ni, Nabi tidak berubah sedikit pun ya. Ini pemimpin orang tawakal. Kalau sudah 99,9%. Tapi Nabi tenang, tak kata ini. Apa kata Nabi? Allah. Kata Nabi gagal. Nampak pedangnya. Pedangnya pada saat itu malaikat Jibril turun. Makanya Nabi nyebut Allah, malaikat Jibril turun. Dadonya gebuk malaikat Jibril, nyampak dia. Gebuk nyampak. Nabi ngambil pedang, angkat Nabi. Sekarang siapa yang mencegah dari pedang aku ini? Oh, minta maaf. Diunjuk ke Nabi lagi pedangnya dia. Tunjuk Nabi lagi pedang. Ini tawakal luar biasa. Juga tawakal Nabi. Oh gitu, kakek dia namudi ke? Kenapa sudah yakin yang tadi sudah 99,9% Nabi sama tawakal. Yang unjuk tadi tidak 90 lagi ada. 50 berapa? Mungkin 50% ya. Kalau dia itu masih baca ngelawan, posisi sudah tegak, sudah bagus tadi posisi ngoling Nabi. Maka Nabi unjuk ke Nabi lagi. Yang tadi 99% Allah nyelamatkan. Nambah lagi yang ini belum tentu unjuk ke pedang. Nyekal pedang lagi dia. Setelah nyekal pedang lagi, akhirnya dia bersyahadat. Masuk Islam. Di sini bagaimana Nabi SAW itu posisi tawakal. Ini tawakal tentang masalah baik. 99,9% kalau Allah tidak menghendaki tidak baca. Makanya doa habis sholat kita baca. Apa doa habis sholat kita baca? Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Ngajak kita tawakal. Kita baca itu habis sholat, tapi bingung pergi pasar. Sago ini bingung. Padahal kita baca. La mani'a lima ataita. Tak ada yang mencegah apa yang kau beri ya Allah. Kalau Allah nak anjuk, siapa nak nyegah?
Wala muti lima mana tak ada yang tunjuk kalau Allah mencegah. Ini kelas ini, saya ini, transaksi ini, oleh duit, lagi hitung untung. Tak jadi, bang. Tak jadi. Itu banyak pedagang-pedagang yang mereka dilatih oleh Allah di dalam tawakal. Ada yang sadar, ada yang tak sadar. Ada seorang pedagang nyangkuk, sudah ngitung untung tadi. Bang tadi milih itu sekarang banyak udah. Barang berumbuk ini nak bungkus. Sudah begitu tadi, dapat ini untung banyak ini sudah milih kan lah. Sudah nak bungkus. Aku udah, bang tadi ni mau telpon. Pedagang cerita ni mau telpon. Akhirnya cak susah dia, tak jadi beli. Akhirnya katanya, aku ada ini. Mungkin ada masalah dia apa-apa. Lagi, tak jadi beli. Tadi lagi hitung. Tak lama. Yang tawakal tenang baik. Mesti itu kan latih. Tak lama dari situ. Adalah datang lagi bang. Tawaknya, beli apa? Tak ada. Nak nyengok-nyengok baik. Kan lesu biasanya berdagang itu kalau ada orang ngomong. Nak nyengok-nyengok baik. Sudah. Tak bulan Ramadan lagi nak. Nyengoklah. Nak nyengok baik. Nyengoklah. Coba nyengok itu. Yang dipilih wong tadi, itu yang belinya. Akhirnya aku sudah nyengok itu. Berapa itu? Dah bungkus lah. Meli rupanya wong itu. Jadi wong yang tadi diharapkan yang tak jadi. Yang tadi nak nyengok baik jadi meli. Nah itu menunjukkan bahwa sebab itu jangan kita andalkan. Rezeki dari Allah. Yang kau kita tak taunya idah. Yang kau kita tak taunya yo. Itu zikir yang kita baca itu ngelatih kita. Tidak ada yang mencegah. Kalau Allah sudah menginginkan. Tidak ada. Itu zikir itu. Itu kalau kita baca resepi akan nambah tawakal kita. Maka tawakal itu adalah tidak bersandar. Bukan dari sebab tadi khilaf tadi antara ada sebab atau jalan ke sebab atau tidak. Ayo kena melok Imam Malik tak galak jalan ke sebab. Lajulah. Duduklah di rumah asal tahan. Kalau cobaan lapar dia jangan mutuk. Aku dah pergi kondangan ni. Coba kalau aku pergi kondangan. Boleh nasi minyak tadi. Nak ngandal ke tadi kan. Ngandal ke tak ada sebab. Biarlah saya ni ada kondangan. Biarlah kalau rezeki aku ni pasti diantai bang. Siapa kita? Pas dia diantai bang mutuk. Asal tadi coba pergi tadi. Nasi minyak tadi ni timbul saya. Nah kalau yang tawakal. Dia mantap baik. Kalau nak tahu sebab pergi kondangan itu sekadar sebab. Rezeki nasi minyak nak pergi nak idak ada. Kalau ya tengok keluarga kita ada diantai ustaz diantai orang kadang. Tidak pergi ustaz mengapa pergi ustaz tak kuat ustaz antai leh. Diantai pun ada rezeki itu mantap sudah. Yang penting jangan kita bersandar dengan sebab. Mau kita lakukan sebab atau tidak. Dengan level-level kita ni ya lakukan sebab. Jangan bersandar dengan sebab. Lakukan sebab kita. Begitu harokah barokah. Dia kata apa? Pergi ke pasar, bantu orang. Ada baik. Ketika orang tengok rajin dia ni, perlu lagi bergawi. Ajaknya. Ini kan, pertama sudah nak hitung-hitungan. Sungkan orang sudah. Datang, dah galaknya wangi. Hentilah yang wangi tunjuk duit tidak. Yang modal itu orang juga suka kata hitung-hitung sanggup kalau dia nak gawe hitung-hitungan. Nak wong yang tidak ada hitungan, wong juga fikir. Dia ni galak bantu rajin. Dia ni mungkin ada kawan yang butuh baca di rekomendasinya dia tahu. Jangan wena. Galak tempat aku rajin dia. Tak nganggap ini gina dia. Baca ada kan? Ada gawe baca direkomendasi ke wong. Ini nunjuk ke ni dah. Dikit-dikit nak hitungan hentilah bergaji dah. Wong tu nyingok paling rajin ada sifat wong paling diulungi wong, dinjuk wong. Itulah rezeki. Terima kasih. Kalau dinjuk wong jangan nolak. Minta jangan. Itu kehidupan kita. Itu sebab justru kadang-kadang wong yang modal ini dak katik titel, dak katik gawian yang mantap tapi dia pun rajin. Itu dinamakan al-harokah barokah. Gerak ada berkah yang penting bergerak. Lebih banyak kadang-kadang dia
rezekinya. Dia kesana dia kata, apa banyak dia yang ngulungi dia bantu. Nah itu yang harus kita tanamkan diri kita. Itu nih kepengen kalau kadang-kadang nak begawi itu aus yang apa ini nian, nak berdagang yang hebatnya. Padahal yang kecil-kecil itu kadang-kadang rezekinya lebih banyak, lebih untung. Itu nih kepengen kadang-kadang punya ini nian, seolah-olah kalau begawi ini sudah mantap lah itu, jaminan lah itu. Atik jaminan lagi ini lagi. PNS ada yang tanpa pensiun. Kami juga orang datang penting apa? Kalau luar biasa pembukaan, seolah-olah ada jaminannya. Ini orang yang bersandar kepada sebab. Itu kalau namun gawe nak dipecat, kapan pun dipecat sudah. Orang yang asuh sudah hebat tenang tak baca ni, hilang habis sedengat baik kalau Allah berkata. Hendaklah banyak bukti itu menunjukkan dalam kehidupan kita. Makanya latih tawakal diri kita. Latih tawakal diri kita. Baik diri kita, orang di sekitar kita, itu Allah memberitahu kepada kita bagaimana harus kita ini bersandar kepada Allah. Makanya kalau kita orang itu sudah full bersandar kepada Allah, tidak kata lagi urusan dunia ini, tunduk galah sudah. Nabi Allah Ibrahim ketika bertawakal full dengan Allah, Allah berikan lebih. Ketika waktu nak dilemparkan, dibabitkan ke api, Nabi Ibrahim itu di pucuk manjanik, sudah betet besar. Lemparkan ini, betul apa? Api besar. Itu Raja Namrud itu bingung nak bakar Nabi Ibrahim. Mana nak bakar ini? Bingung. Iblis tunjuk solusi. Ini solusi-solusi yang jahat iblis telah. Pintar memang iblis tu. Ini aja tak baca. Kata iblis, buat api besar-besar. Lemparkan. Mana nak lemparkannya? Zaman dulu. Mana nak lemparkannya? Siapa nak mabitkannya? Itu tenang baik kata iblis. Ya aku buatkan. Ini aku buatkan alatnya. Itu dinamakan manjanik. Akhirnya digunakan alat ini untuk perang. Itu iblis awal mulanya. Betetan besar, mabit. Kalau untuk batu itu, api besar. Jauh. Nabi Ibrahim alaihissalam dikucuk itu saja. Tinggal metet ke bawah. Ngabut penting, aju sampai. Di situ. Malaikat Jibril turun. Kata Malaikat Jibril, nak perlu apa engkau dengan aku? Kata Nabi Ibrahim, kalau dengan engkau aku tidak perlu. Sama baik, levelnya makhluk. Engkau makhluk Allah, aku makhluk Allah. Kalau dengan engkau aku tidak perlu. Tapi kalau dengan Allah aku memang perlu. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah menghendaki nak harus terbakar, ya aku redha. Karena itu kehendak Allah. Ya malaikat Jibril tak perlu. Itu malaikat Jibril dalam riwayat bahwa sudah ngawak baju dari surga. Baju dari surga. Inilah cikal bakal baju ini dipakai pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran ini lagi ada apa bahannya. Ini baju ini kalau dipakai tidak terbakar api. Baju dari surga ini. Akhirnya baju ini ditunjukkan Nabi Ibrahim, Nabi Allah Ishak, Nabi Ishak tunjukkan Nabi Yakub, Nabi Yakub tunjukkan Nabi Yusuf. Yang baju dipakai Nabi Yusuf alaihi salam. Akhirnya kata Nabi Ibrahim, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Diberikan Allah lebih. Allah perintahkan kepada api langsung. Kuni badan wassalama ala Ibrahim. Badan wassalama. Dua ikonnya. Bukan dingin tapi menyelamatkan. Kalau Nabi Ibrahim pakai baju tadi, ia tidak terbakar, tapi percaya juga kalau apa? Mabitnya itu jauh. Tapi ini ketika tawakal, api yang menyelamatkan, disambut oleh api. Api diperintahkan jadi dingin dan menyelamat makhluk Allah juga. Diterima. Api menyelamatkan Nabi Ibrahim ketika orang bertawakal kepada Allah. Maka tawakal luar biasa. Makanya kita ini memang tawakal kita belum full, tapi harus kita latih tawakal kita. Terutama masalah rezeki di zaman sekarang. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita prinsip kita dalam hidup, walaupun mungkin tawakal kita tidak kuat
prinsip dalam kehidupan itu. Apa yang dilakukan oleh orang tua kita dulu, bahwa selagi ada tidak ada berasan dengan wong. Selagi ada tidak ber, selagi ada makanya wong dulu nyimpen duit beli emas. Untuk apa emas itu? Bukan simpen terus. Kalau dak kate jual emas. Nah, jual kate jual. Selagi masih ada barang dijual jual. Ada beli lagi. Maka dijingok orang berdua terus. Oh, orang itu tidak pernah berasan. Kenapa? Nah, itu prinsip orang dulu. Hidupnya barokah. Selagi ada barang jual. Makanya kalau kita selagi ada barang yang pacak kita jual, tidak usah khawatir. Ini HP ada, kuota penuh. Takut. Nah, mana takut kan jual HP. Kaget kalau jual HP mana nak baca nelpon. Urusan makan dulu lebih penting, urusan keluarga. Urusan ini HP masih nak berejo. Ada masih barang nak jual tapi masih nak berasan dengan wong. Itulah dikecik ke wong gitu tu. Untung kawan ni nak berasan. Dinjuk orang indah je kata orang pula. Wah, motor dia lebih bagus dari aku. Dia nak berasan. Wong tadi. Nah itu yang dikecik wong. Tapi kalau kita misalnya tidak pernah urusan. Wong yang kau berduit terus. Maka selagi ada, itu prinsip orang dulu model mek itu. Mek ini hari kalau sudah beli, tak galak. Kaget kalau jual, tak baca beli lagi. Pada saat kita asalnya kita tak katik. Ngapa kita nak ragu? Asalnya kita tak katik. Timbul ada. Wajar kalau tak katik lagi. Kaget ada lagi. Mek itu kita. Hidup kita tenang. Itu pelajaran orang-orang dahulu itu luar biasa. Mereka mempelajari hidup mereka bahagia, tenang. Jiwa mereka tidak dikecik wong. Mereka mulia di dalam kehidupan. Itu yang mereka lakukan di antaranya. Mudah-mudahan Allah SWT berkahi kita. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita keimanan yang kuat, tawakal yang kuat, hingga kita hidup kita tenang menjalani dalam kehidupannya, hingga diberikan Allah Subhanahu husnul khatimah dalam maut. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma